Hai semua, balik lagi bareng gue Evan. Di video kali ini kita semangat banget ya, karena kita akan meng-compare 3 handphone mid-range sekaligus. Yang tiga-tiganya ini berada di kelas harga yang pastinya sama ya, di harga 5 jutaan. Di kelas harga yang pemainnya ini lagi rame banget. Dan juga banyak banget peminatnya. Ibaratnya 5 jutaan itu jadi budget sweet spot atau titik aman sebagian besar orang ketika membeli HP baru. Jadi yang mau kita compare kali ini ada HP mid-range terbaru dari Motorola. Ini dia Motorola Edge 60 Fusion yang baru di launch 1 minggu lalu. Terus ada Samsung Galaxy A36 dan ada Redmi Note 14 Pro Plus 5G. Yang jadi poin pertama yang akan kita bandingkan adalah bagian desain dan materialnya. Jujur banget nih, ketiga handphone ini udah punya desain yang mewah dan cakep banget nih untuk HP di harga 5 jutaan. Apalagi untuk urusan desain, sifatnya ini subjektif banget ya. Dan balik lagi nih ke selera masing-masing dari kalian. Ketiganya ini punya identitas bahasa desain yang kuat banget dari setiap brandnya. Misalnya nih, ketika kita melihat Samsung dan Redmi, kita udah bisa langsung menebak ya, udah bisa langsung tahu kalau ini kira-kira dari brand apa. Tapi mungkin kalian masih kurang familiar ya dengan desain dari si Motorola Edge 60 Fusion ini. Karena memang Motorola ini baru banget comeback di Indonesia. Termasuk materialnya untuk Motorola ini menurut kita di sini jadi HP yang paling unik dan nyaman banget ya feel-nya ketika dipegang. Dengan material vegan leather untuk material backcase-nya dan polikarbonat untuk bagian frame-nya. Bobotnya juga jadi yang paling ringan banget di antara ketiga HP ini yang ada di 180 gram untuk Motorola Edge 60 Fusion. Untuk Galaxy A36, material backcase-nya ini sudah dari kaca Gorilla Glass 7i dengan frame body polikarbonat. Dan untuk Redmi Note 14 Pro Plus 5G, material backcase-nya ini sudah sama juga nih dari kaca Gorilla Glass 7i. Tapi frame-nya udah dari metal nih untuk si Redmi Note. Untuk proteksi bodinya, Motorola Edge 60 Fusion jadi yang paling unggul ya di sini dengan proteksi bodi IP69. Bahkan udah punya sertifikasi military standar yang udah punya klaim aman ketika jatuh dari ketinggian 1,2 meter. Dan Redmi Note 14 Pro Plus dengan IP68 dan Galaxy A36 masih dengan IP67. Lanjut kita bahas ke bagian layarnya. Di bagian ini, si anak baru Motorola Edge 60 Fusion mencuri perhatian kita banget. Karena HP 5 jutaan tapi udah punya resolusi layar 1,5K. Maksimal brightness-nya di 4500 nits. Dan punya desain all curve display yang di keempat sisi layarnya ini udah curve semua. Impresif banget sih spek layarnya ini. Kita bandingkan dengan Redmi Note 14 Pro Plus yang belum punya desain all curve. Sedangkan untuk Redmi, bagian sisi atas dan bawahnya masih flat seperti ini ya. Sedangkan di Motorola sudah punya desain curve di semua sisinya. Dan di Galaxy A36, layarnya punya desain flat total. Motorola Edge 60 Fusion punya jenis layar OLED 120Hz 1,5K dengan luas 6,7 inch. Dan kecerahan maksimal di 4500 nits. Otomatis ini jadi layar yang paling terang di antara ketiga HP lainnya. Galaxy A36 punya layar 6,7 inch Super AMOLED 120Hz Full HD Plus dengan peak brightness di 1900 nits. Sedangkan spek layar Redmi Note 14 Pro Plus luar biasanya udah punya resolusi layar 1,5K dengan jenis layar OLED, tapi masih punya peak brightness di 3000 nits dengan desain dual curve. Untuk kualitas layar ketiganya, udah sama-sama punya kualitas layar yang imersif dan top notch banget. Yang kualitasnya ini sudah sangat memanjakan mata kita tentunya. Tapi karena Motorola Edge 60 Fusion ini punya peak brightness paling tinggi yang ada di 4500 nits, makanya nih kita merasa saat digunakan di kondisi outdoor, Motorola Edge 60 Fusion ini udah punya visibilitas layar yang lebih baik. Karena sudah punya level kecerahan yang lebih tinggi. Untuk HP di kelas harga 5 jutaan, pastinya kamera jadi salah satu hal yang sangat penting nih ketika dibandingkan. Dari ketiganya, Redmi Note 14 Pro Plus punya resolusi kamera yang paling tinggi, yang ada di 200 megapiksel.
Galaxy A36 dan Motorola Edge 60 Fusion punya kamera utama yang sama-sama di 50 megapiksel dan punya bukaan yang paling besar juga nih, yang ada di f1.7 yang udah dilengkapi dengan OIS. Tentunya kalian sudah paham kan kalau besaran megapiksel bukan menjadi penentu kualitas dari hasil sebuah foto. Untuk kamera ultrawide-nya, Motorola Edge 60 Fusion punya kamera 13 megapiksel. Untuk Redmi Note 14 Pro Plus ada di 8 megapiksel dan untuk Galaxy A36 ada di 8 megapiksel. Untuk kamera selfie-nya, Motorola punya resolusi kamera yang paling tinggi yang ada di 32 megapiksel. Untuk Galaxy A36 ada di 12 megapiksel dan Redmi Note 14 Pro Plus ada di 20 megapiksel. Dan ini dia perbandingan hasil foto dari ketiga HP ini. Untuk Motorola terlihat memiliki karakter warna yang paling vibrant dan vivid dan punya level dynamic range yang sangat luas dan siap di-post di sosial media tanpa perlu diedit-edit lagi. Sedangkan untuk Samsung Galaxy A36 sama-sama punya level dynamic range yang sangat luas dan punya level detail yang sangat tinggi. Tapi karakter warnanya ini menurut kita punya karakter warna foto yang lebih natural. Dan untuk Redmi Note 14 Pro Plus memiliki tone warna foto yang cenderung lebih pucat ya, dan juga kalah dari sisi level detailnya. Untuk level dynamic range-nya menurut kita juga kurang luas nih dibandingkan kedua HP lainnya tadi. Untuk kualitas kamera ultrawide-nya juga sama nih. Motorola Edge 60 Fusion punya hasil foto yang paling cakep dengan dynamic range foto yang paling luas dan karakter warnanya yang hidup dan fresh banget. Untuk Galaxy A36 ada di tengah-tengah ya untuk kualitas fotonya dengan karakter warna yang lebih natural. Untuk kualitas foto di kondisi low light juga sama nih. Motorola Edge 60 Fusion punya dynamic range yang sangat luas dan level noise yang paling minim. Warna-warnanya juga pop up banget dan hidup banget. True color seperti aslinya karena dia udah Pantone certified, dan kalau dirasa hasil fotonya kurang oke, tinggal pakai Moto AI Image Enhancer buat bikin foto lebih bagus. Untuk kualitas kamera selfie-nya di sini menurut kita Motorola Edge 60 Fusion masih menjadi juaranya dengan hasil foto yang paling tajam dan natural. Sedangkan kedua handphone lainnya, Galaxy A36 dan Redmi Note 14 Pro Plus, menurut kita hasil keduanya mirip-mirip ya. Ini untuk perekaman dari Motorola Edge 60 Fusion di resolusi tertingginya nih di 4K 30 fps nih guys. Nah, ini kita pakai Motorola Edge 60, HP midrange terbaru dari Motorola, karena Motorola juga baru aja comeback ke Indonesia nih. Gimana guys kalau menurut kalian nih untuk hasil perekaman videonya dari Motorola Edge 60 Fusion di resolusi 4K 30 fps. Oke guys, jadi ini dia hasil perekaman dari Samsung Galaxy A36 di resolusi 4K 30 fps nih. Nah, ini sekarang kita lagi rekamnya pakai kamera utama ya. Nanti ini akan kita bandingkan dengan handphone mid-range yang lainnya, ada Motorola dan ada Redmi Note 14 Pro Plus 5G. Nah, ini dia. Ini cuacanya lagi gloomy gitu ya. Kalau ini sekarang kita cobanya pakai Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus di resolusi tertingginya di 4K 30 fps. Yap, di 4K 30 fps ya. Jadi sama-sama nih ketiganya, maksimal perekamannya bisa di 4K, tapi bisanya di 30 fps, belum bisa di 60 fps guys. Nah, ini kalau menurut kalian gimana nih dari ketiganya, mana yang paling cakep guys? Di antara ketiganya nih, ada Motorola Edge 60 Fusion, terus ada Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus, dan ada Samsung Galaxy A36. Oke, kalau ini sekarang kita lagi rekam pakai Motorola Edge 60 Fusion di resolusi tertingginya yang ada di 4K 30 fps nih. Nah, kita lihat nih untuk detail dari muka kita nih, untuk hasil videonya cakep ya. Detailnya tajam dan untuk dynamic range-nya juga luas nih untuk kamera selfie dari Motorola Edge 60 Fusion. Ini cuacanya lagi mendung, lagi gloomy gitu. Kalau sekarang kita lagi rekam pakai kamera selfie Samsung Galaxy A36 di resolusi 4K 30 fps. Resolusi tertingginya ya dari Samsung Galaxy A36 untuk kamera depannya yang ada di 4K 30 fps. Nah, ini kalau dibandingkan dengan yang lainnya gimana guys? Untuk perekaman dari Samsung Galaxy A36 nih untuk hasil videonya.
Oke, kalau ini sekarang kita lagi rekam pakai kamera depan dari Redmi Note 14 Pro Plus. Di resolusi tertingginya, dia bisa di Full HD aja, tapi udah bisa di 60 fps nih. Kalau yang lain kan udah bisa di 4K, tapi mentok di 30 fps. Kalau di Redmi Note 14 Pro Plus, maksimalnya itu di Full HD 60 fps. Sayang ya, dia belum bisa di 4K, jadi mentoknya di Full HD aja nih. Untuk prosesornya, Motorola S60 Fusion punya prosesor Dimensity 7400 dengan skor Antutu yang ada di 690 ribuan. Dan untuk Galaxy A36 dengan prosesornya Snapdragon 6 Gen 3 dengan skor Antutu di 630 ribuan. Dan untuk Redmi Note 14 Pro Plus memiliki prosesor yang paling powerful dibandingkan kedua HP lainnya dengan prosesor Snapdragon 7S Gen 3 dengan skor Antutu yang paling tinggi di 730 ribuan. Dan ini dia untuk skor Geekbench 6 dan 3D Mark stress test dari ketiga HP ini. Untuk performa gamingnya udah bisa ditebak ya, kalau Redmi Note 14 Pro Plus jadi yang paling impresif ya untuk performa gamingnya. Tapi tenang aja, baik Motorola S60 Fusion atau Galaxy A36 sebenarnya masih bisa banget untuk diajak main game level medium. Dan berikut ini untuk level detail maksimal FPS yang bisa dicapai dari ketiga handphone ini saat kita tes untuk main game PUBG dan Mobile Legends. Untuk fitur AI-nya di Motorola juga udah lengkap banget. Ada Catch Me Up, Remember This, Pay Attention Recall, dan Journal. Sedangkan untuk di Redmi Note ada AI Image Expansion, ada AI Eraser, dan AI Clear Capture. Dan untuk di Galaxy A36 ada fitur AI Object Eraser, Circle to Search, dan Read Aloud. Motorola Edge 60 Fusion memiliki kapasitas baterai paling besar di sini yang ada di 5500 mAh dengan input pengecasan di 68 watt yang adapter chargernya sudah kita dapatkan di paket pembeliannya. Untuk charge dari 0 sampai 100%, Motorola Edge 60 Fusion ini hanya butuh waktu sekitar 49 menit. Sedangkan untuk Galaxy A36 memiliki kapasitas baterai di 5000 mAh dengan input pengecasan di 45 watt. Dan untuk charge dari 0 sampai 100% butuh waktu sekitar 65 menit. Dan untuk Redmi Note 14 Pro Plus memiliki kapasitas baterai di 5110 mAh dengan input pengecasan di 120 watt. Untuk charge dari 0 sampai 100% jadi yang tercepat dibandingkan kedua HP lainnya, di mana hanya membutuhkan waktu 22 menit karena punya input pengecasan yang paling kenceng di 120 watt. Jadi kesimpulannya, buat kalian yang hobi fotografi dan suka upload-upload di sosmed, Motorola Edge 60 Fusion ini menjadi pilihan yang tepat karena punya kualitas kamera yang sangat baik dan punya kualitas layar yang paling impresif di antara ketiga HP yang kita sudah bandingkan. Selain itu, Motorola Edge 60 Fusion punya proteksi bodi yang paling unggul dengan sertifikasi IP69 dan sudah punya military standar. Tapi untuk ngomongin soal software, Samsung Galaxy A36 punya software OS yang paling matang dengan jaminan update software yang paling lama, yang ada di 6 tahun. Selain itu, Galaxy A36 cocok untuk kalian yang suka karakter tone foto yang punya warna yang natural nih untuk kameranya. Terakhir, bagi kalian para gamer, Redmi Note 14 Pro Plus ini menjadi pilihan yang paling tepat nih dengan input pengecasan juga yang paling ngebut yang ada di 120 watt. Jadi, kalau kalian masih penasaran sama si Motorola ini, kalian bisa langsung aja search di Google untuk info lebih lengkap tentang Motorola Edge 60 Fusion ini. Jadi sekian untuk video kali ini dan kita ketemu lagi di video selanjutnya guys. Thank you!